Selamat pagi sahabat pembelajar, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kita kembali berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, ataupun Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Ataupun bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh juga untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimciang, pakai J. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh sekali untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa ya, setiap hari 2 minggu sekali, setiap hari Senin, kita akan menghadirkan seseorang yang luar biasa. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau siapa? Beliau adalah Bapak Halim Chiang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup pun lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Pak Halim. Mungkin belum. Oh, Pak Halim kebetulan mungkin sedang terlempar ya. Nggak apa-apa, kita sambil menunggu Pak Halim. Ini saya akan ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, jangan lupa juga untuk masuk ke dalam grup WA kita khusus untuk grupnya Pak Halim. Kenapa? Karena materi kita hari ini, materi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Halim akan di-share ya ke sana. Jadi jangan lupa untuk masuk ke dalam grup WA. Bagaimana cara masuknya? Masuknya gampang sekali. Sahabat pembelajar bisa langsung tulis saja nomor sahabat pembelajar, nomor WA sahabat pembelajar di dalam kolom komentar. Nanti saya akan langsung masukkan ke dalam WA grup. Kenapa juga? Karena di dalam WA grup itu Anda juga langsung bisa bertanya kepada ahlinya, yaitu Pak Halim. Nanti Pak Halim dengan baiknya juga akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat pembelajar. Oke, apakah Pak Halim sudah masuk? Mungkin belum, kita sambil menunggu saja. Kita sambil menunggu Pak Halim, saya akan bicarakan tema kita hari ini. Tema kita hari ini itu sangat menarik, yaitu adalah masalah baru yang ditimbulkan resistensi insulin. Jadi memang secara umum resistensi insulin itu adalah gerbang menuju diabetes tipe 2 atau type 2 dan juga obesitas yang kemudian itu akan membuka pintu bagi banyaknya masalah. Nah, keluhan penyakit menahun, riset terbaru itu menunjukkan tambahan masalah yang sebenarnya itu sudah terjadi selama ini. Jadi hanya belum terbentuk causation-nya atau penyebab yang jelas. Jadi memang hari ini kita akan bahas tema itu bersama-sama. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan bahkan bagi Anda yang ingin bertanya, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi sahabat pembelajar bisa langsung bertanya saja pada saat sesi tanya jawab. Boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar, ataupun bagi Anda yang ingin langsung berbicara kepada Coach Halim atau Pak Halim di Zoom ini, kalian Bapak Ibu bisa melakukan raise hand dan nanti saya akan persilahkan sahabat pembelajar untuk langsung berbicara kepada Pak Halim. Oke. Dan sahabat pembelajar juga saya ingin ingatkan bahwa hari ini, materi kita hari ini dan juga Zoom kita kali ini, seminar kita hari ini, itu akan dimasukkan juga ya ke dalam YouTube-nya Indonesia Belajar. Jadi Bapak Ibu boleh sekali untuk melakukan subscribe di YouTube-nya Indonesia Belajar, yaitu Indonesia Belajar Official. Nanti mungkin saya akan juga sertakan di grup WA apabila video ataupun rekamannya itu sudah jadi.
Jadi sahabat pembelajar apabila ingin melakukan share ataupun mengulang materi kita hari ini itu bisa sekali di dalam YouTube kita itu. Jadi jangan lupa untuk melakukan subscribe dan juga masuk ke dalam grup WA-nya grup WA-nya grup Pak Halim. Oke, ini mungkin Pak Halim apakah sudah join? Oke, sepertinya belum, sahabat pembelajar. Saya mohon maaf, kita akan tunggu Pak Halim. Oke, ini Pak Halim ada kendala ya. Tadi ada info di WA ya. Tiba-tiba mungkin laptopnya error. Kita sambil menunggu saja Pak Halimnya. Oke, jadi sahabat pembelajar boleh juga untuk melakukan tadi yang seperti saya sampaikan, melakukan follow pada Instagram Mbak Indonesia Belajar di indonesiabelajar.id, Indonesia Belajar Indonesia belajar.id, dan juga melakukan follow pada Instagram Pak Halim @halimjiang pakai J. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh sekali untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Oke, dan jangan lupa juga untuk melakukan follow, subscribe di YouTube-nya kita, yaitu Indonesia Belajar Official. Dan kita juga boleh sekali ya untuk melakukan support pada YouTube-nya Pak Halim. Nanti mungkin ada infonya dari YouTube-nya Pak Halim. Nah, kita boleh untuk melakukan subscribe karena di YouTube-nya Pak Halim pun juga ada beberapa materi yang sangat menarik, tentunya juga sangat berguna untuk kita. Jadi jangan lupa untuk melakukan subscribe di YouTube-nya Pak Halim. Nah, ini sepertinya Pak Halim sudah join. Kita tunggu Pak Halim bersama-sama. Sahabat pembelajar. Saya akan ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, nanti kita akan ada sesi tanya jawab, di mana sahabat pembelajar bisa langsung bertanya tentang materi kita hari ini, maupun mengenai hal lain pun juga boleh. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Dan apabila Anda ada pertanyaan lainnya, itu boleh juga untuk bertanya di dalam grup WA kita. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom komentar. Nanti saya akan langsung masukkan. Nah, ini kebetulan Pak Halim sudah join. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Halo, selamat pagi semuanya. Syukurlah kabar saya baik. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit glitch di laptop. Jadi kayak apa itu namanya, Zoom-nya not responding. Jadi saya harus matikan komputer terus nyalakan lagi. Oke, nggak apa-apa Pak Halim. Terima kasih. Kita Thank di you sini udah nunggu. sama-sama ingin belajar, semangat. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya tadi sudah sampaikan tema kita hari ini, Pak Halim. Jadi Ya, mungkin Pak Halim boleh langsung aja. Bagaimana nih Pak Halim penjelasan mengenai masalah baru yang ditimbulkan oleh resistensi insulin? Silakan Pak Halim. baik. Terima kasih Bu Jessica. Terima kasih juga tim Indonesia Belajar dan teman-teman semua. Saya izin untuk share screen untuk supaya ada strukturnya. Iya, kita mulai ya. Jadi masalah baru yang ditimbulkan resistensi insulin apa saja kira-kira ya. Tapi sebelum kita masuk lagi ke sana, kita mungkin tahu sedikit dulu gitu. Kira-kira apa sih resistensi insulin itu ya. Jadi insulin resisten kondisinya seperti apa? Mungkin kita perlu yang namanya refresh lagi gitu. Sebentar. Iya, kapan dan bagaimana insulin sebenarnya diproduksi? Kita pelajari dulu sebenarnya waktu kita makan, terutama makanan karbohidrat, itu ada di pastinya lambung dulu untuk diurai ya, dicerna oleh yang namanya hmm, lambung gitu. Nah, si lambung ini memiliki fungsi untuk mengurainya dengan asam dan lain sebagainya untuk nanti akhirnya diproses semua karbohidrat itu menjadi gula. Setelah gula itu tersedia, maka dia akan ditransfer ya ke yang namanya pankreas. Bukan ditransfer sih, maksudnya ditransfer ke dalam darah, akhirnya pankreas nanti merespon
ada sinyal gula darah yang tinggi, sehingga si pankreas akhirnya diberitahu nih, ada GLUT2 di sini ya, bagian dari beta sel di pankreas yang memproduksi insulin. Kita melihat di gambar kanan sekarang. Tadi gambar yang garis biru. Garis biru dari lambung ke dalam darah, lalu di dalam darah itu memberi sinyal kepada insulin di beta sel untuk memproduksi yang namanya insulin. Nah, insulin diproduksi, yang berarti kita balik lagi sekarang ke garis gold itu, garis gold atau garis yang warna krem atau oranye ya, tergantung laptop masing-masing atau HP. Disitulah akhirnya di dalam darah itu tinggi gula dan ada insulin gitu. Itu adalah momen insulin diproduksi. Lalu apa saja peran insulin? Nah, peran insulin ini kita lihat dulu dari gambar yang di kiri, ya, bahwa insulin ini memiliki peran untuk membawa bukan saja glukos ya, tapi juga gula dalam darah, bukan saja glukos gula dalam darah, tapi juga nutrisi lain seperti asam amino, vitamin, mineral yang kita konsumsi itu untuk dimasukkan ke dalam sel dan membantu proses regenerasi dan juga proses perbaikan atau repair ya, recovery untuk banyak sel yang mungkin rusak ataupun sel tua yang sudah mati dan harus diganti. Nah, di saat itu si otot itu atau salah satunya sebagai tempat untuk menerima situs menerima gula paling besar dan nutrisi semua dan nutrisi lain, itu insulin sebenarnya berperan sebagai yang namanya kunci atau bahkan si tukang ketok pintu gitu ya, tukang ketok pintu ke sel. Nanti selnya begitu mendapat sinyal ketok pintu, maka dia akan buka pintu. Nah, kita pindah ke gambar kanan sekarang. Gambar di kanan ada insulin yang berwarna kuning. Dia masuk ya, ketemu dengan lubang kunci dari si sel untuk membuka pintu yang ada di warna hijau itu. Nah, kemudian gambarannya kalau sel yang sehat ya atau masih sensitif pada insulin, maka dia akan membuka pintu sel untuk menerima glukosa untuk masuk, ya, glukosa dari darah itu. Yang menjadi kendala adalah resistensi insulin terjadi di saat sel si insulinnya sudah masuk dan membuka kuncinya, tapi si pintunya yang berwarna hijau itu tertutup terus. Mengapa bisa demikian? Disebabkan karena selnya merasa saya sudah penuh akan gula dan tidak bisa memuat gula baru lagi. Gula di dalam sel sudah penuh. Sehingga ditolaklah dan tidak dibukalah pintu itu. Nah, kan akhirnya menjadi masalah. Insulin sudah banyak, sudah memberi signal, sudah mengetuk pintu ke sel, tapi selnya seolah-olah cuek, gitu ya. Selnya cuek terhadap gula yang masuk, atau gula yang sudah mengantri, atau terhadap panggilan dari insulin, atau ketukan pintu dari insulin, ya akhirnya menjadi masalah ya, karena insulin tinggi di dalam darah, lalu gulanya juga tidak kunjung turun. Kalau tubuh yang sehat, yang selnya sensitif terhadap insulin, maka dengan keberadaan insulin, si gulanya harusnya ngedrop. Yang menjadi masalah adalah apa? Dengan keberadaan insulin, gula masih tetap tinggi. Tubuh jadi bingung, kenapa bisa begitu? Mungkin perlu lebih banyak insulin, mungkin insulinnya terlalu sedikit. Akhirnya tubuh akan mengalami siklus yang namanya memproduksi insulin terus melalui pankreas itu untuk mencoba membantu mendorong si glukosa ini masuk ke dalam sel, dan ternyata masih tidak terjadi. Disitulah kondisi yang namanya resistensi insulin. Jadi mengapa terjadi resistensi? Nah, ini ya, kita kalau melihat ternyata ya tadi sudah saya jelaskan, bagian yang berwarna hijau tadi, mungkin tadi teman-teman bisa belum melihat. Nah, ini dia. Ya, ada tanda silangnya yang berkedip-kedip. Disitulah sebenarnya kendalanya gitu. Di saat sel-sel tubuh kita, terutama sel otot, itu yang sebenarnya the largest glucose disposal site di dalam tubuh. Tempat menaruh, membuang, tempat darah
tubuh membuang gula dalam darah yang banyak, terbesarnya itu gudangnya, si tanda kutip tong sampahnya, atau dalam hal ini saya menggunakan terminologi gudang gula, yang terbesar itu adalah otot. Dan masalahnya otot sudah menolak. Nah, di saat itulah menjadi kendala. Dan akhirnya kita bisa mulai membayangkan nih, ternyata nanti solusinya ada di mana. Ya, dengan gula darah yang akhirnya tinggi, gula tersebut bisa saja menempel pada yang namanya sel darah merah, yang namanya hemoglobin, sehingga diperlukan, akhirnya diketahui bahwa untuk pengecekan gula darah tinggi selama, katakan kalau gula darah puasa mungkin harus pengecekan tiap hari ya. Jadi kalau misalnya jarinya ditusuk-tusuk terus berdarah terus, kayaknya mungkin kurang menyenangkan gitu. Jadi akhirnya ada juga penemuan tentang bagaimana mengecek uh, jumlah atau kadar gula yang ada di dalam darah melalui representasi gula yang menempel pada hemoglobin darah untuk atau sel darah merah dalam periode lebih kurang 2 atau 3 bulan, itu angka rata-ratanya. Nah, di sini dalam grafik ini, dalam grafik ini terlihat levelnya. Kira-kira kalau yang aman itu ada di 5 atau bahkan 5,5 ke bawah ya. Jadi yang masih berwarna hijau itu yang aman, kemudian sudah mulai tidak aman nih di 6 ke atas atau 5,7. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya 5 itu representasinya kalau misalnya gula rata-ratanya puasa ada di 97. Kemudian kalau angkanya di 6 berarti sudah gula rata-rata puasanya di 126 mg per desiliter darah. Dalam hal ini adalah representasi miligram gula ya dalam darah. Jadi 126 itu artinya apa? Artinya 126 miligram darah gula dalam 1 desiliter darah gitu ya. 1 desiliter itu lebih kurang 100 mili gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya mungkin 5,5 aja udah lebih kurang titik tengahnya, yaitu antara 110 mungkin ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya baiknya di bawah 5 itu. Kalau misalnya gula darah puasa kita mau dibilang kita jauh dari yang namanya diabetes. Nah, level diabetesnya akan bertambah lagi kalau skor HbA1c-nya di atas 6 atau bahkan di atas 7. Nah, itu udah pasti diabetes gitu ya. Jadi inilah cerita bagaimana dari yang namanya bagaimana proses dari kita makan sampai akhirnya makan karbohidrat, sampai akhirnya karbohidrat itu menjadi masalah dalam gula darah kita. Dan akhirnya disitulah kita menamakan insulin resisten ya. Jadi karena apa? Karena si sel-sel otot terutama sebagai tempat penyimpanan gula sudah tidak lagi sensitif terhadap panggilan insulin. Sehingga seberapapun banyaknya insulin yang diproduksi oleh tubuh, gula di dalam darahnya tetap tinggi gitu. Yang akhirnya ketahuan melalui angka HbA1c. Semakin tinggi angkanya berarti ini merupakan indikator sel-sel tubuh terutama sel otot tidak lagi sensitif ya. Jadi kira-kira demikian dulu ceritanya, kita jadi tahu supaya kita sekarang menyadari komplikasi sebenarnya yang dihasilkan oleh insulin. Teman-teman juga udah tahu ya resistensi insulin. Kita coba lihat nih. Resistensi insulin berarti adalah tingginya kadar gula dalam darah. Dalam hal ini melalui pengetesan HbA1c. Dan berarti menuju diabetes tipe 2 kalau misalnya resistensi insulinnya sudah di atas angka 6 gitu. Ya, which is 95% dari semua kasus diabetes. Dan di sana terjadilah inflamasi karena gula di dalam darah dan insulin yang tinggi juga di dalam darah menimbulkan serangkaian komplikasi yang tidak menyenangkan bagi tubuhnya, inflamasi radang pada sel, terjadinya mungkin komplikasi radang juga ya, sampai misalnya gangguan fungsi pada berbagai jenis organ dalam tubuh kita, ada ginjal, ya kemudian bahkan ada paru-paru, kemudian ada
apalagi banyak deh ya, lambung, kemudian ada empedu, kemudian ada jantung juga, ada paru-paru dan semuanya. Pembuluh darah juga ya, yang merupakan organ juga bisa mengalami inflamasi peradangan sehingga muncul yang namanya aterosklerosis ya, yang nantinya berujung kepada disabilitas dan kegagalan berbagai uh, organ di dalam tubuh ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahkan bukan itu aja, mitokondria, dapur sel di dalam yang kita ketahui sebagai si produsen energi ya. Kita cerita tentang bagaimana gula, protein dan lemak bisa menjadi energi kalori harus dimasak di mitokondria di dalam sel. Dan kita lihat bahwa ternyata mitokondria juga mengalami disfungsi. Akhirnya metabolisme kita juga menjadi terganggu dan ibarat lama-lama jadi rusak metabolismenya ya. Jadi bisa menjelaskan orang mungkin uh, makan sedikit aja kok, kenapa nggak turun-turun, lemaknya tinggi terus dan lain sebagainya. Itu bisa jadi disebabkan karena disfungsi mitokondria juga. Jadi kita bayangkan begitu banyak komplikasi atau masalah, dan salah satunya yang dimunculkan dalam artikel ini ya, review artikel atau riset sebenarnya yang dimunculkan di uh, salah satu jurnal namanya Redox Physiology tahun 2019. Jadi ini masih sangat baru. Dan kita melihat di sini ini adalah dua gambar kiri dulu baru ke kanan ya. Masalahnya di diabetes itu terutama yang tipe 2 adalah resistensi insulin dan akhirnya bisa mengganggu sampai kemana-mana. Ya, ini juga sampai ke sistem kekebalan tubuh kita. Ya, dan akhirnya karena peradangan yang eksesif, sistem kekebalan tubuh yang biasanya bertanggung jawab untuk menangani berbagai inflamasi dan atau peradangan itu kewalahan, melemah. Udah kewalahan, melemah pula. Akhirnya apa sih, peradangan ini merajalela di dalam tubuh kita. Ya, sehingga ya masalahnya bisa sampai ke ginjal, sampai ke mata, sampai ke pembuluh darah, sampai ke jantung, dan yang terakhir yang terbaru adalah sampai ke otak. Ya. Nah, masalah baru dari resistensi insulin adalah penyakit yang namanya Alzheimer ini. Alzheimer adalah ini kita bahas dulu ya. Ada studi di sini yang menyatakan bahwa diabetes bukan saja tipe 1 dan tipe 2, tapi sekarang sudah ada tipe 3 gitu ya, yang namanya Alzheimer ya, type 3 diabetes. Gula darah yang tidak terkendali dengan baik berhubungan erat dengan meningkatnya risiko menderita penyakit Alzheimer. Hubungan ini demikian kuatnya sampai berbagai pihak dalam komunitas medis menyebut this relationship is so strong that some have called Alzheimer as ya, diabetes to the brain. Ya, diabetes pada otak yang dinamakan diabetes tipe 3. Alzheimer sendiri adalah salah satu penyakit demensia atau penyakit kepikunan dan mendominasi statistiknya. Dari total jumlah kepikunan yang ada atau yang diderita oleh orang-orang lanjut usia, 70%-nya adalah Alzheimer. Ya. Penyakit Alzheimer itu apa? Ya, kita lihat gambar di kiri dulu. Ya, kita melihat gambar di kiri, gambar atasnya adalah healthy brain, otak yang sehat, dan kalau misalnya kita potong secara cross-sectional dan kita buka, itu adalah gambar di tengah, di mana ada neuron-neuron di sana yang masih sehat, neuron berhubungan dengan neuron yang lain, perlu ada koneksi yang kuat untuk yang namanya bisa belajar, untuk yang namanya bisa menyimpan informasi dan data, dan untuk bisa memiliki memori. Semuanya itu adalah fungsi dari neuron yang saling terkoneksi satu sama lain. Nah, ada berapa neuron di dalam otak kita? Ratusan miliar. Nah, ratusan miliar neuron ini harus memiliki koneksi yang kuat untuk disebut sebagai otak yang sehat. Ya, diabetes tipe 3 adalah saat neuron di otak tidak bisa lagi merespon pada insulin. Hubungan antar neuron yang kuat sangat penting untuk kapasitas kognitif yang baik. Dalam hal ini adalah daya ingat dan kemampuan mempelajari hal-hal baru. Nah, kita melihat sekarang gambar di bawah Alzheimer disease, di saat ceritanya otak secara cross-sectional kita belah dan buka, maka kita bisa melihat di sini adanya plak-plak amiloid. Sebenarnya plak amiloid itu mungkin bukan faktor besar. Faktor terbesar adalah justru di saat neuron itu mulai melemah dan mulai mati. Sehingga banyak yang redup dan mati, ada neuron yang tersisa yang masih sehat, tidak
uh, mengirim sinyal tapi tidak terkirim balik lagi sinyalnya, sehingga tidak ada koneksi. Dan kematian dari sel-sel dari neurons itu bisa kita lihat lebih detail lagi di sini, gitu ya. Bahwa kalau misalnya healthy neuron atau yang ada di gambar atas, neuron yang sehat ya memiliki microtubule atau tube mikro yang merupakan koneksi seperti colokan gitu ya dengan neuron lain, ya kabelnya masih bagus, ya sehat dan tidak terurai atau tercerai-berai. Nah, ini teman-teman bisa melihat bahwa ternyata diseased neuron atau Alzheimer neuron, neuron pada penderita Alzheimer, mikrotubulnya itu sudah mengalami disasosiasi atau terurai atau bahkan melepas, sehingga akhirnya koneksinya ada yang uh, di ujung mikrotubul itu bisa melemah, sehingga yang masih sehat tidak ada koneksinya atau tidak, ya mungkin dipaksakanlah untuk bisa ada koneksi, akhirnya daya ingat turun. Belum lagi kalau ternyata si neuronnya, kita lihat gambar sedikit ke kanannya dari kotak, ternyata sudah merentah juga gitu ya. Akibat mungkin akibat dari sinyal dari neuron lain yang tidak diterima dengan baik, atau bahkan terjadi resistensi akan insulin di sana, ya sehingga akhirnya neuron tidak mendapatkan makanan yang baik, yang sebenarnya kita mengetahui bahwa otak biasanya memerlukan gula untuk berpikir dan tidak diberi makan gula di sana, ya. Jadi ini akhirnya dinamakan diabetes tipe 3 gitu ya. Proses di mana otak sudah mengalami degenerasi. Nah, masalah baru ini adalah masalah baru dari resistensi insulin juga adalah mudah terjangkit infeksi, kekebalan tubuh yang lemah. Ini juga mungkin uh, menjadi revelasi baru, ya, new revelation, saat kita melihat, oh 2,5 tahun ini ternyata penderita diabetes mungkin mengalami gejala-gejala gejala penularan yang mungkin paling parah gitu ya. Hyperglycemia, tingginya kadar gula dalam darah pada penyakit diabetes menyebabkan disfungsi pada respon kekebalan tubuh yang kemudian gagal untuk mengendalikan penyebaran patogen. Dalam hal ini adalah kuman, virus, bakteri, jamur, parasit ya pada penderita diabetes. Oleh karena itu, ibarat ada istilah makanya darahnya kotor gitu ya. Penderita diabetes sangat mudah terjangkit infeksi. Peningkatan prevalensi diabetes tipe 2 akan meningkatkan insiden penyakit menular dan komorbiditas terkait. Ini juga sudah disampaikan di Current Diabetes Review, jurnal yang namanya Current Diabetes Review di bulan Mei tahun 2020 ya. Jadi these are all new stuff ya, type 2 diabetes and its impact on the immune system. Kita bisa melihat bahkan sebenarnya ilmuwan di sini adalah ilmuwan Indonesia, kalau nggak salah dari Universitas Padjadjaran gitu ya. Kita harus beri tepuk tangan kepada mereka, ya acungi jempol bahwa ada kontribusi ilmuwan Indonesia dalam hal menemukan hubungan antara diabetes tipe 2 dan menurun drastisnya sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi solusinya apa sekarang? Nggak mungkin saya hanya menyampaikan di sini, seminar selesai, lalu jadi kayak menakut-nakuti aja gitu ya, kayak, udah nakut-nakutin terus apa dong gitu ya. Kan saya sebenarnya saya ini pun baru belajar, terpaksa belajar soal kesakitan gitu, karena banyak sekali orang yang mungkin push button-nya untuk mau melakukan pola hidup sehat melalui takut akan sakit gitu. Iya, kalau misalnya sebenarnya kami ya, saya juga tentunya Mas Adirai sering kali menyampaikan dalam channel YouTube beliau bahwa kalau kita menjalankan satu kebiasaan yang baik, kebiasaan hidup yang baik, ya, entah itu kesehatan, entah itu berderma atau melakukan dana dan melakukan kebajikan, dasarnya apa? Dasarnya ada dua biasanya, mencari nikmat atau menghindari sengsara. Sederhananya, kalau kita melakukan kebiasaan hidup sehat, ya, didasari oleh takut sakit,
atau senang ingin menikmati sehat yang lebih baik dan lebih lama. Kegiatannya sama loh, tapi yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah why-nya. Mengapa Anda melakukannya? Kalau why-nya didasari pada ketakutan akan sakit, hati-hati, hasil dari melakukan hal yang sama ini bisa jadi progresnya lambat. Ya, makanya yang namanya vibration of your inner beings itu penting. Ya, seperti juga misalnya contoh aja, makanan yang disiapkan oleh chef yang happy, yang memasak dengan cinta, dengan hati, ya berbeda dengan rasanya pasti dari chef yang memasak karena membenci pekerjaannya atau membenci atasannya atau tidak menyukai pekerjaannya dan masih dalam mood yang jelek. Makanan yang sama, mungkin chef yang sama, ya, tapi tentang bagaimana perasaan hati itu saat melakukannya. Same thing dengan berolahraga, same thing juga dengan mengatur pola makan, same thing juga dengan berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan karena takut akan neraka, atau mencintai indahnya surga, gitu ya ceritanya gitu. Jadi sebenarnya ada kesamaan atau paralel yang sangat kuat di sini, benang merah yang sangat kuat, bahwa memang fitness, pola hidup sehat, pola hidup yang bugar, itu hampir sama juga dengan agama, gitu, menjalankan perintahnya, menghindari larangannya. Dan dalam seminar Indonesia Belajar yang sebelumnya juga saya pernah menyampaikan, ya, mau nggak kita 90% masalah kesehatan kita langsung hilang dalam sekejap. Dan bisa hilangnya sampai 90% juga. Gampang. Satu aja langkah pertama untuk dilakukan sebelum melakukan langkah yang lain. Hentikan kebiasaan yang membuatmu sakit itu. Saya ulang ya. Hentikan kebiasaan yang menimbulkan sakit itu atau gejala itu atau keluhan itu in the first place. Kalau kita bisa melakukan itu, lalu kemudian kita decide juga untuk melakukan hal-hal baru yang kita yakini dan ketahui sinergis, bekerja sama, berkonspirasi dengan kemampuan tubuh untuk heal atau sembuh, then you're on the right track. Peluang sembuhnya besar, gitu ya. Dalam hal ini solusinya adalah menjalankan intermittent fasting. Untuk apa? Masalah resistensi insulin, baik diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, maupun diabetes tipe 3. Kalau tipe 1 bahkan bukan resistensi insulin. Tipe 1 itu lebih kepada gagalnya organ pankreas itu sendiri. Ya, kerusakan organ pankreas tidak bisa memiliki sensor yang baik, sehingga dia memproduksi insulin atau gagal memproduksi insulin, ya. Bukan memproduksi insulin sebanyak-banyaknya, tapi bahkan mungkin gagal memproduksi insulin. Sehingga diperlukan adanya injeksi insulin dari luar, ya. Jadi kuncinya adalah jalankan coba intermittent fasting, karena ternyata banyak sekali riset-riset baru ya intermittent fasting ini, terutama dalam 10 tahun terakhir, picking up momentum dalam hal jumlah manfaat kesehatan yang bisa didapat. Kemudian pola makan yang tinggi protein, cukupi kebutuhan serat, dan lakukan latihan beban. When you do all that, dan hentikan kebiasaan yang membuat seseorang mendapatkan diabetes tipe 2 dan 3, plus lakukan solusi ini, masalah itu nggak akan pernah muncul. Karena kita sedang membahas dari menangani masalah dari akar masalah. Nah, ini adalah studi yang baru juga, ya, International Journal of Endocrinology, ya, endokrin yaitu tentang hormonal atau studi hormonal atau organ-organ endokrin, organ-organ yang memproduksi hormon atau sistem hormonal di dalam tubuh. Dampak dari intermittent fasting, ya, pada metabolisme gula dan lemak, dan juga dan resistensi insulin ditemukan di sini oleh
peneliti dari China, ya, intermittent fasting memiliki efek terapeutik penyembuhan pada gula darah dan lemak darah pada pasien dengan metabolic syndrome, serta secara signifikan memperbaiki kondisi resistensi insulin. Intermittent fasting bisa digunakan sebagai treatment dalam membantu mencegah terjadinya maupun memburuknya penyakit-penyakit kronis. This is powerful. Gratis lagi. Siapa yang melakukan intermittent fasting harus bayar ekstra? Yang ada malah lebih hemat karena bil makanannya jadi berkurang karena jendela makannya memendek. Ya, dulu jendela makannya panjang, ongkos makannya tinggi. Sekarang dengan jendela makan lebih pendek, ongkos makannya otomatis berkurang juga. Gitu, udah lebih hemat. Ya, melakukannya tidak menambah uang apapun gitu ya. Terus yang kedua adalah high protein diet tadi. Nah, di sini dari judulnya aja ya, bahkan dari jurnal Nutrients Desember 2021 ya, diet yang tinggi akan protein lebih efektif dalam improve resistensi insulin. I'm telling you right now. Gitu. Maksudnya ini penelitian yang dilakukan oleh banyak. Kalau teman-teman cek ya, ini ada PubMed di sini ya, ada bar biru muda yang sengaja saya berikan, bisa langsung klik dan teman-teman bisa langsung dibawa ke situs di mana saya mendapatkan studi ini. Dan cek semua nama-nama di sana, rata-rata mereka adalah medical doctors dan PhD. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang diabetes nggak bisa disembuhkan atau resistensi insulin tidak bisa diperbaiki, sorry to say, gitu loh. Ada banyak ilmuwan di sini yang siap untuk menyanggahnya, gitu ya. Di sini bahkan saya langsung mengambil ekstrak dari konklusinya saja. Penemuan kami menyarankan agar wanita dengan kadar kegemukan morbid, ya, morbidly obese, yang memiliki resistensi insulin bisa meraih kendali lebih baik atas resistensi insulinnya maupun variabilitas glisemik dengan menjalankan pola makan tinggi protein dibandingkan Mediterranean diet. Mediterranean diet ya diet yang lebih kurang dari negara-negara seputar Laut Mediterania seperti Spanyol, ya Itali, Yunani, yang mereka bilang lebih sehat gitu, tapi ternyata masih tinggi akan ceritanya mungkin produk dari tepung-tepung seperti pasta, ya, seperti lasagna dan lain sebagainya yang memang mungkin masih tinggi akan tepung. Dan akhirnya ternyata high protein diet lebih bagus gitu. Dan juga ini mengkonsumsi yang namanya serat yang sedikit lebih naik, ya, dalam arti nggak harus terlalu banyak, tapi lebih pada menurunkan dengan mengkonsumsi serat, pilihan karbohidrat kita bisa kita jauhkan yang namanya biji-bijian, tepung-tepung, gula pasir, sirup, fructose corn syrup, dan lain sebagainya bisa dijauhkan atau diminimalisir atau bahkan tidak dikonsumsi sama sekali. Ya, konsumsi serat pada orang dewasa. Hari ini, terutama, ya ini penelitian dipublikasikan tahun 2019, jauh di bawah kadar harian yang direkomendasikan. Katakan 25 atau 30 gram. Bahkan saya akan bilang, sehari 20 gram pun kalau selama konsisten sudah cukup. Gitu, nggak perlu banyak-banyak. Ya. Asupan serat yang rendah diasosiasikan dengan tingkat insulin dalam darah yang lebih tinggi. Jadi ini lebih kepada pilihan makanan, sama seperti tadi protein juga, ya, protein tapi lebih direct dalam menurunkan memperbaiki masalah resistensi insulin, tapi ini lebih kepada asosiasi, ya, bahwa asupan serat biasanya cenderung adalah pilihan yang lebih bagus daripada asupan biji-bijian, tepung-tepungan, gula pasir, sirup, ya, high fructose corn syrup dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin di sini peradangan salah satunya adalah minyak dari biji-bijian, seeds oil seperti canola, seperti sunflower, ya seperti minyak kelapa sawit dan lain sebagainya. Itu semua adalah salah satu penyebab inflamasi tertinggi dalam pola makan kita. Jadi itu juga perlu dikurangi atau bahkan disingkirkan dari pola makan kita. Nah, sekarang ke latihan beban, ya. Latihan beban ternyata bisa membantu
melindungi bagian dari otak yang mengalami degenerasi. Ya, Bron itu otot, ya, can be good for the brain in at risk old people. Ya, for the first time, ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, intervensi dengan latihan beban, mengangkat beban, telah terbukti untuk memperlambat dan bahkan menghentikan degenerasi otak untuk periode yang panjang, terutama area-area yang secara khusus sangat rentan terhadap penyakit Alzheimer. Tulisan di bawah yang lebih kecil lagi menyatakan bahwa peneliti, para ilmuwan telah menemukan bahwa latihan beban selama 6 bulan bisa membantu membantu melindungi otak, area yang sensitif atau sangat rentan terhadap kena Alzheimer, area tersebut bisa terlindung oleh latihan beban 6 bulan, bisa terlindung selama 1 tahun. Hebat nggak? Jadi melakukan latihan beban 6 bulan, kemudian berhenti melakukannya, perlindungan dari 6 bulan itu masih bisa terasa sampai setahun ke depan. Powerful nggak latihan beban? Powerful sekali. Jadi salah satu kunci untuk mencegah terjadinya Alzheimer di usia yang lebih lanjut adalah dengan latihan beban. Karena apa? Bahkan penderita Alzheimer saja perlu melakukan latihan beban. Di sini Profesor Michael Valenzuela sebagai kepala tim ilmuwan yang melakukan riset ini mengatakan the message is clear. Pesannya jelas sekali. Latihan beban, resistance exercise, needs to become a standard part. Perlu menjadi bagian standar of dementia risk reduction strategies. Strategi-strategi untuk menurunkan risiko demensia. Ya, ini ada linknya, teman-teman bisa langsung ke laman tersebut untuk membuktikan apa yang saya sampaikan hari ini. Dan ini juga ya, dampak dari latihan beban pada HbA1c di orang-orang dewasa dengan diabetes tipe 2. Dan di bawahnya juga ada studi lagi yang menyatakan hal yang sama. Effectiveness of resistance training and associated program characteristics dalam pasien at risk dengan risiko tipe diabetes tipe 2 yang tinggi. Yang di bawah, bahkan atas bawah ini adalah systematic review dan meta-analysis yang merupakan penelitian yang mengevaluasi belasan atau puluhan penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan benang merahnya. Jadi dengan systematic review dan meta-analysis, kesimpulannya sudah lebih mutlak lagi, ya, bahwa ternyata latihan beban bisa membantu, manfaatnya bisa membantu menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Karena kita ketahui resistensi insulin adalah gerbang kepada banyak penyakit. Obesitas, peradangan sel, ya, termasuk kalau peradangan sel kita berbicara dari ya tadi degenerasi otak sampai degenerasi fungsi ginjal, gagal ginjal, sampai pembuluh darah menjadi kaku, risiko stroke meningkat, sampai darah kental dan menggumpal, sampai ke penurunan sistem kekebalan tubuh yang akhirnya memudahkan diri untuk terkena penyakit dan tertular, dan kalau tertular menjadi parah, dan lain sebagainya. Penyelamatnya latihan beban, gitu ya. Sebenarnya sangat sederhana. Jadi bukan soal latihan beban bikin badan bagus terus pamer-pamer yang akhirnya bikin orang ilfil. Kalau latihan beban hanya untuk bikin badan bagus doang, saya mah nggak mau kan olahraga nggak cuma itu gitu kan. Akhirnya bisa berpikir seperti itu hanya gara-gara kita merasa latihan beban terlalu show off. Tapi ya di luar sana di hari-hari ini sosial media yang show off juga banyak gitu, lebih banyak lagi dari latihan bebannya. Tapi itu nggak bikin ilfil, malah jadi ada double standard di sini. Saat orang latihan beban badannya bagus dipamer sedikit, dibilang itu narsis. Tapi saat orang melihat orang berolahraga terus dia melakukan akrobatik, itu dibilang inspiratif gitu. Gitu. Jadi agak coba diperbaiki lah, nggak usah kita melihat hal seperti itu.
Yang kita lihat adalah manfaatnya apa dan bagaimana kita juga sama bisa mendapatkan manfaat itu. Ya. Jadi solusinya ya ini kira-kira ya lakukan 3 gerakan ini kira-kira mungkin 20 menit per sesi, 4 sesi per minggu cukup ya, mulai sesuai kemampuan. Kalau nggak ada alat di rumah, ini semua hanya bergantung kepada, coba lihat nih alatnya apa saja. Lantai, badan sendiri, kursi, tembok ya. Rata-rata semua punya di rumah. Jadi jangan bilang nggak punya. Yang nggak punya itu niat gitu ya. Makanya bilang nggak ada waktu, sibuk, dan lain sebagainya. Mulai dari kemampuannya berapa? 50-60% dulu dari pengerahan maksimal. Ya kita tahu kalau misalnya selalu dibilang, aduh kalau olahraga itu nggak usah yang namanya berat-berat, nanti copot lo tulangnya, nanti masalah lagi, bikin masalah baru. Yang ngomong siapa? Siapa suruh yang namanya olahraga nggak sesuai kemampuan? Gitu loh. Yang salah bukan olahraganya, yang salah adalah melakukan tidak sesuai kemampuan. Gitu. Oke, kita kalau nggak tahu kita 100% kita di mana karena kita nggak pernah mengerahkan sebanyak itu, coba kita pikir gini deh, aduh ini kayaknya 50% kecapean saya deh. Pasti ada kita kalau misalnya punya meter itu di dalam tubuh. Dengarkan itu dulu aja, jadi sesuai kemampuan di sana. Ya, jadi bukan soal langsung, wah kalau push up, kalau lutut nggak diangkat, saya nggak boleh push up dong. Siapa bilang push up juga bisa di tembok, push up juga bisa dengan lutut di lantai, ya enggak? Jadi gunakan sesuai kemampuan. Yang bilang, oh nanti kamu kayak seolah-olah push up hanya satu jenis, squat hanya satu jenis, yaitu harus dengan barbel di pundak dengan beban sebanyak-banyaknya. Siapa bilang? Gitu ya. Jadi lakukan sesuai kemampuan, lakukan dengan perlahan, seimbang, dan lambat. Lalu secara bertahap, karena kemampuan tubuh meningkat, tingkatkan juga tantangannya. Ya, jadi kita sudah sampai di akhir dari slide saya. Resistensi insulin adalah salah satu gerbang terbesar terjadinya penyakit degeneratif yang menurunkan kualitas dan kuantitas hidup. 100% dari kasus resistensi insulin bisa dicegah. Berarti tidak perlu ada apabila kita menjalankan pola hidup yang sehat. Seorang penderita resistensi insulin harus jujur mengakui bahwa ia belum menerapkan pola hidup yang sehat. Memang, masalah baru resistensi insulin bukanlah reason untuk yang menguatkan hati untuk memperbaiki pola hidup. Adalah nikmatnya hidup sehat, bebas penyakit, yang sejatinya reason yang lebih menguatkan hati. Tetapi minimal dengan adanya pengetahuan ini, kita semakin yakin lagi. Memilih hidup dengan penyakit ini bukanlah opsi yang bijak. Semoga kita semua bisa mengambil kebijakan atau keputusan yang bijak untuk diri kita sendiri atau orang-orang sekitar kita. Ya, kira-kira demikian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah bersabar menunggu tadi atas glitch yang terjadi. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Halim atas pencerahannya kita pagi hari ini ya. Dan saya akan ingatkan lagi kepada sahabat pembelajar, bagi yang belum masuk ke dalam grup WA, silahkan untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar. Nanti saya akan langsung masukkan ke grup WA, karena materi Pak Halim nanti akan di-share juga di sana. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga, bahwa sahabat pembelajar boleh juga untuk melakukan subscribe pada Indonesia Belajar punya YouTube ya, di Indonesia Belajar Official, karena nanti recording Zoom-nya itu juga akan masuk ke dalam YouTube. Oke, sahabat pembelajar, kita akan langsung mulai saja sesi tanya jawabnya. Kebetulan ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Saya akan bacakan. Ini ada dari Ibu atau Bapak Bobby. Selamat pagi, Coach. Coach, kami memiliki klien yang menderita diabetes tipe 2 atau mengetahui dari cek HbA1c. Tetapi untuk badannya itu kurus, tidak terlalu gemuk. Padahal kebanyakan orang jika menderita penyakit tersebut itu ditandai dengan obesitas. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita untuk mengetahui awal jika menderita atau memiliki penyakit diabetes tipe 2? Terima kasih, Coach. Silakan. Justru yang badannya kurus tidak terlalu gemuk itu berarti ototnya sedikit.
Jadi gudang penyimpanan gulanya juga sedikit, jadi gampang penuh ototnya. Jadi malah justru lebih mungkin risikonya orang yang terkena diabetes itu justru adalah orang-orang yang agak kurus. Karena sebenarnya lemaknya tinggi tapi ototnya nggak banyak. Gitu ya, ototnya tidak dilatih. Dan ini bisa menjadi salah satu ticking time bomb karena orang yang biasa merasa lengah itu adalah orang-orang yang kurus itu gitu. Merasa saya nggak ada masalah kok, saya udah kurus, BMI saya bagus, uh, udah di rentang ideal, jadi saya nggak perlu apa-apa lagi gitu. Saya udah kurus, ngapain lagi saya olahraga? Tanpa olahraga aja saya udah bisa kurus. Itulah yang sebenarnya menjadi uh, perangkapnya nih gitu loh. Salah satu uh, trap perangkap kelalaian gitu. Uh, Mengetahui awal jika seseorang menderita atau memiliki penyakit diabetes tipe 2, ya seperti yang tadi aja melakukan cek HbA1c, ya kan? Atau misalnya kalau merasa bahwa kadar lemak sudah menumpuk atau meningkat, misalnya 5% ya selama beberapa bulan terakhir gitu. Kita dengan gampang mengetahuinya kok. Ya, karena sebelum seseorang punya penyakit diabetes tipe 2 ada pre-diabetesnya dulu. Kan ada tahapannya dulu ke sana gitu. Jadi kalau memang mau melakukan, lakukan pengecekan mungkin gitu. Tetapi di dalam hal ini bagi yang tidak menjalankan pola hidup sehat, pengecekan itu menjadi sesuatu komponen yang nice to have untuk mengetahui seberapa rapornya merah kalau lalai gitu kan. Tapi kalau sudah rajin dan nggak lalai, apa perlu cek rapor terus? Gitu. Apa perlu cek terus? Kan udah nggak perlu. Gitu maksudnya ya. Jadi silakan lakukan pengecekan, tapi harus jujur. Bukannya langsung defensif. Saya kan udah kurus, kenapa HbA1c saya jelek? Apa God is not fair gitu. Enggak, God is very fair dalam hal ini. You have been unfair to your body. Itu yang mungkin lebih tepat. Terima kasih pertanyaan Pak Bobi, alumni Rain Institute. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Halim, Pak Bobi, semoga terjawab dan apabila masih ada pertanyaan boleh silahkan ya Pak Bobi. Nah ini kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Nonsi Yufitri. Saya akan bacakan. Sebelum latihan beban, gula darah saya itu 250. Dokter sempat menyarankan pemakaian insulin karena saat itu umur saya masih 29. Dokter khawatir semakin bertambah umur saya, metabolisme itu semakin turun dan gula saya akan semakin naik. Saya mulai olahraga dan mengenal latihan beban serta atur pola makan. Setelah 4 tahun rutin gym dan jaga makan, gula darah saya itu turun dan cenderung stabil normal. Oh, ini Ibu Nonsi mungkin lebih ke testimoni ya. Terima kasih banyak Coach untuk Terima setiap kasih ilmu Ibu Nancy. Ya. untuk kesehatan saya. Terima kasih Ibu Nonsi atas testimoninya. Semoga semakin sehat ya Bu Nancy ya. Oh ya, ini juga ada dari Pak Bobi. Pak Bobi sudah memberikan nomor telepon. Nanti saya akan masukkan ke dalam grup WA ya Pak Bobi ya. Dan ini juga ada dari Ibu Naomi. Saya akan bacakan. Almarhum ayah saya itu pernah tidak mengkonsumsi gula karena takut diabetes. Akhirnya tubuhnya itu malah lemas ketika dicek ternyata kekurangan kadar gula dalam tubuh. Nah, untuk kasus ini, konsumsi gula itu dalam bentuk apa ya, Coach? Siapa tahu menemukan kasus seperti ini lagi. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Naomi atas pertanyaannya. Silakan Coach Halim untuk dijawab. Ya, baik. Makasih Bu Naomi ya pertanyaannya. Untuk misalnya, ya itu dia gitu. Kita melakukan sesuatu tidak perlu karena takut ya. Jadi, batasi aja. Sebenarnya sumber karbohidrat juga banyak yang kita pilih yang sifatnya glisemiknya rendah. Misalnya contoh, eh, beberapa jenis buah mungkin masih bisa. Ya, saran saya tentang buah adalah justru tidak terlalu banyak, tapi seasonal saja. Ya, apa yang ceritanya kodratnya menjadi musimnya, di saat itulah konsumsi buah itu saja. Itu juga sudah bagus, termasuk sebenarnya pas musim durian, ya, musim rambutan, silakan ya. Justru kita di Indonesia masih sangat bersyukur karena banyak petani yang mungkin uh, belum membudidaya dengan berbagai teknologi, akhirnya buahnya organik sekali gitu ya.
buah rambutan terutama misalnya bukan pilih yang merah-merah merekah yang bagus, justru saya pilihnya yang warnanya amburadul, yang hijau kuning, yang merahnya sedikit, yang ada oranyenya, yang buahnya kecil-kecil. Nah itu dari pohon yang benar-benar nggak dikasih gizi apa-apa kecuali air itu dan nutrisi dari tanah. Jadi buat saya malah itu yang justru lebih organik gitu ya. Nah, apalagi di musimnya gitu. Jadi makannya lebih bagus lagi dan menyehatkan. Nah, tapi di sisi lain misalnya mau makan nasi boleh nggak? Nasi bisa. Merah atau itu sama saja ya. Kalau memang punya modal lebih, mungkin bisa pakai yang basmati. Gitu, karena basmati katanya memiliki glycemic index yang lebih rendah. Idenya adalah mengkonsumsi karbohidrat itu adalah cukup majoritinya dari glycemic index rendah. Itu juga sudah bagus ya. Seperti misalnya sayur-sayuran tadi gitu. Sayur-sayuran pun sekarang saya menemukan lebih banyak bagusan dikonsumsi matang daripada yang mentah. Dulu saya menganjurkan konsumsi mentah, tapi ternyata makin banyak penelitian ilmiah yang muncul dan kasus-kasus yang justru begitu banyak konsumsi mentah dan minum air yang banyak, mengatasnamakan raw vegetable, organik, kemudian minum air yang banyak, airnya juga murni, sangat dipilih. Saya ketemu kasus seperti itu. Ya, uh, konstipasi 13 tahun nggak kelar-kelar gitu. Dan begitu saya sarankan untuk makan sayur yang dimasak, sayur-sayur yang dulunya dimakan 100% mentah dan sekarang dimakan yang dimasak, masalah konstipasinya langsung berkurang 50% gitu ya. Cuman ada 50% lagi mungkin beliau harus makan uh, lemak jenuh yang lebih banyak untuk ternyata bisa membantu dia dalam apa namanya pembuangan gitu ya. Tapi itu masih beliau belum bersedia lakukan. Nah, saya jadi kemana-mana ya, tapi intinya adalah mengkonsumsi karbohidrat bukan sebuah pantangan, tetapi lebih kepada kita perlu mempelajari dan mengetahui seberapa banyak yang kita perlukan dan seberapa banyak yang kita perlu dan dari seberapa banyak yang kita perlukan itu mana yang sebaiknya baik kita konsumsi gitu. Jadi sayur-sayuran yang dimasak salah satunya, kemudian buah juga sedikit biasanya tadi ya seasonal, kalau bisa dapat yang organik dari penanam local farmers ya, dan juga dikonsumsinya kalau mau sesudah sesudah olahraga atau sebagai bagian dari buka puasa ya. Jadi itu mungkin rekomendasi saya. Semoga menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Halim. Semoga Ibu Naomi terjawab ya. Dan apabila dari Ibu Naomi ada pertanyaan lainnya ataupun testimoni lainnya, silahkan Bu Naomi untuk berkomentar di kolom chat. Nah, ini juga ada testimoni dari Ibu Adela. Saya akan bacakan. Saya mau testimoni saja bahwa yang diajarkan Coach Halim itu benar. Desember 2021 gula darah puasa saya itu 108. Juli 2022, gula darah puasa saya itu adalah 94. Ini saya dapatkan dengan cara persis di slide. Intermittent fasting, diet protein 1,5 sampai 2 kali berat badan, konsumsi serat 20 sampai 25 gram kira-kira, dan latihan beban rutin dan juga terstruktur ya. Jenis makanan yang saya makan itu di bulan Desember tidak berbeda dengan yang saya makan di bulan Juli. Jam puasa juga sama. Yang berbeda itu adalah jumlah protein yang saya makan dan latihan beban menjadi 5 kali seminggu, kardio 1 kali. Sebelumnya kardio itu tiap hari, latihan beban 3 kali seminggu. Nah, tetap semangat ya Coach Halim untuk menyampaikan latihan beban. Ya, Mengkampanye. makasih Bu Adela testimoni dan semangatnya. Terima kasih Bu Adela. Nah, mungkin dari sahabat pembelajar juga ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih Coach Halim, kata Pak Bobi. Terima kasih Pak Bobi. Ada dari Ibu Nonsi juga. Amin, terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu Nonsi. Nah, ini ada adminnya Indonesia Belajar mungkin ingin bertanya. Selamat pagi Coach. Sebenarnya mitos atau fakta ya Coach kalau diabetes itu cenderung disebut karena ada faktor keturunan. Dan bagaimana cara kita mengetahui kalau kadar gula darah kita itu sudah melebihi batas normal secara mudah. Terima kasih Coach. Silakan Coach Halim. Ya baik, terima kasih ya. Setahu saya
ya, diabetes yang sifatnya keturunan itu faktornya hanya 5% dari total kasus. Jadi dari 100 kasus diabetes yang ada, ya biasanya 5%-nya itu keturunan, 95 kasus lainnya adalah akibat gaya hidup. Tapi nggak seksi kalau nggak bilang keturunan, lebih gampang menyalahkan orang tua yang menurunkan seolah-olah orang tua saya kan ada ininya. Iya, tapi saya diabetes tipe 2. Tapi kan orang tua saya punya diabetes, berarti tipe 2 itu keturunan dong. Bukan. Anda mewarisi kebiasaan makan orang tua Anda. Mungkin masalahnya lebih banyak malah di sana. Ya, perhatikan bahwa anak-anak berapa tahun pertamanya makan apa yang disediakan orang tua. Kalau orang tuanya nggak mau ribet, maunya cepet, biar anaknya yang penting udah bersyukur deh ada nafsu makan, jadi dikasih aja apapun segala macam. Nasi lah sama nugget, nasi lah sama buah, sama kuah bakso. Kemudian diberi mie instan, kemudian dikasih coklat biar diem, atau seolah-olah kita pikir, oh sereal lah yang mereka suka, sereal kan sehat dari gandum loh, katanya gandum utuh, terus rasanya enak, saya orang tua aja suka. Belilah berkotak-kotak gandum utuh dengan rasa coklat, dengan rasa madu, dengan rasa segala macam. Gula semua di mana-mana. Terus terjadi resistensi insulin tipe 2, diabetes tipe 2, ya kan? Karena yang akhirnya mengatakan itu adalah keturunan, bukan. Yang keturunan itu lifestyle-nya. Lebih banyak lifestyle keturunan daripada benar-benar dari gen DNA-nya ada yang ceritanya tercopy dan mirip gitu. Jadi before blaming parents, sebelum menyalahkan orang tua, dalam hal ini mengatakan ini faktor keturunan dari sisi genetik, benar-benar materi DNA-nya, mungkin yang perlu kita lihat adalah keturunan dalam hal pola hidupnya juga. Bagaimana mengetahui? Saya nggak tertarik untuk mengetahui, karena udah paling gampang. Lihat sendiri karbohidrat di piring seberapa banyak. Sesederhana itu. Habis makan karbohidrat sebanyak itu, terus apa yang jadi penutupnya? Oh iya, es campur. Oh iya, sirup. Oh iya, teh manis. Gitu. Ya udah tahu langsung melebihi batas normal, nggak perlu lagi. Waduh, setelah makan demikian banyak, saya belum tahu, jadi saya harus lari ke lab dulu. Nggak seperti itu. Ya, gitu. Semoga terjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Terjawab ya Pak ya. Luar biasa sekali. Tidak terasa ternyata sekarang sudah jam 11.15 Pak Halim dan juga sahabat pembelajar. Mungkin ini saatnya kita tutup untuk hari ini. Tapi mungkin sebelum saya benar-benar tutup, saya akan minta Pak Halim untuk memberikan sebuah closing statement. Silakan Pak Halim. Ya baik, terima kasih Bu Jessica, terima kasih juga teman-teman semua ya Indonesia Belajar untuk platform sharingnya. Lebih ke coba kita selamat bagi teman-teman yang sudah menjalankan pola hidupnya. Tentu semoga kita akhirnya bisa dari hasil yang kita dapatkan bisa menjadi living proof untuk orang-orang di sekitar kita ya, agar mereka juga terinspired untuk melakukan pola hidup yang lebih sehat. Ya kita buktikan mereka supaya oh ada loh yang namanya nikmatnya sehat yang bisa menjadi why-nya saya daripada saya takutnya sakit. Tapi mengetahui akan konsekuensi yang ada, nggak apa-apa tanpa harus kita takutkan. Kita cuma cukup mengerti bahwa kalau kita membiarkan let ourselves go, ya, tanpa adanya mengambil tanggung jawab pada diri sendiri, maka ini adalah ujungnya yang kita tahu nggak akan menyenangkan. Jadi ya udah kita udah tahu akan hal seperti itu ya kita cari dia yang menyenangkannya aja. Dan so far kayaknya kita on the right track ya. Jadi selamat buat semuanya. Ya sekali lagi ya kita mungkin nantinya bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang sekitar kita. Stay healthy untuk semuanya. Semoga ketemu lagi. Mungkin ini udah sesi terakhir kali ya di tahun ini atau masih ada sesi satu lagi Bu? Harusnya kalau 2 minggu lagi itu tanggal 26 ya Pak ya. Oh, oke, sesudah Natal, iya.
Ya, sesederhana Ya, mungkin. sure, kalau mau, why not? Tanggal 26 Ya. kita bisa lagi. Kalau tim Indonesia belajarnya oke. Ya, Oke, kita bertemu lagi di 2 minggu lagi ya Pak Halim ya. ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim atas pencerahan dan juga materinya hari ini luar biasa sekali. Kita semua di sini merasa tercerahkan dan tentunya membantu kita semua yang ada di sini ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Halim dan juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat pembelajar karena telah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan bertemu lagi di 2 minggu lagi bersama Pak Halim tentunya dengan tema yang tidak kalah luar biasa dari hari ini. Jadi jangan lupa untuk masuk ke Zoom kita 2 minggu lagi dan jangan lupa bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh silahkan sekali untuk masuk ke dalam grup WA karena di sana nanti akan ada materi Pak Halim untuk hari ini dan juga apabila YouTube-nya sudah jadi, saya akan langsung serahkan share di grup WA tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih sekali lagi Terima sahabat kasih. pembelajar. Saya Jessica dan beserta tim yang bertugas mohon undur diri. Kita jumpa lagi di 2 minggu lagi. Silahkan Bapak Ibu, bagi Anda yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Halim, boleh open mic. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih. Thank you.